Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang laba maksimum pada pasar monopolistik. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampui oleh Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Siapa sih yang gak kenal dengan Mixu? Hampir di setiap jalan, perumahan, bahkan gang kecil, kita bisa menemukan gerai Mixu dengan logo bonekanya yang khas. Mixu jadi viral karena menjual es krim dan teh dengan harga murah, porsi banyak, dan rasanya yang enak. Banyak orang yang penasaran, FOMO, bahkan sengaja datang untuk mencoba karena saking viralnya. Tapi sekarang Mixu nggak sendirian nih. Ada dua pesaing baru yang mulai bermunculan di beberapa kota, yaitu Aischa dan Momoyo. Dua brand ini menjual produk yang mirip, yaitu es krim kon, es krim sundae, dan minuman teh buah. Bahkan warna tokonya, logo, dan suasananya pun mirip banget nih dengan Mixu. Fenomena ini menarik banget kalau kita lihat dari sisi ekonominya. Nah, sekarang kita akan bahas dari kacamata teori pasar persaingan monopolistik. Langsung saja tanpa berlama-lama, cekidat. Persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang punya beberapa ciri utama. Yang pertama, banyak penjual, tapi masing-masing perusahaannya punya sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Kedua, produk dan tiap penjualannya mirip, tapi tidak 100% sama. Ada sedikit perbedaan, misalnya dari rasa, tampilan, tokoh, logo, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mudah untuk masuk dan keluar pasar. Artinya, kalau ada bisnis yang kelihatan menguntungkan, perusahaan baru bisa ikut masuk dengan mudah. Dan yang terakhir atau yang keempat, perusahaan bersaing bukan hanya lewat harga, tapi juga branding, lokasi, promosi, dan desain produk. Kalau kita lihat, Mixu dan pesaingnya cocok banget dengan ciri-ciri ini. Kenapa? Karena di banyak kota sudah banyak gerai yang menjual produk serupa dengan harga dekat-dekat. Itulah alasan kenapa Mixu masuk dalam pasar persaingan monopolistik. Sekarang, coba kita lihat Mixu dari ciri-ciri yang kita sebutin ya. Yang pertama, banyak penjual. Saat Mixu viral, gerainya bermunculan di mana-mana. Tidak lama kemudian, Aischa dan Momoyo ikut masuk dan menjual produk sejenis. Banyaknya penjual membuat konsumen punya banyak pilihan. Yang kedua, produknya mirip, tapi tidak sama. Semua merek ini menjual es krim murah dan minuman teh buah. Yang membedakannya hanyalah logo, rasa tertentu, warna toko, dan maskotnya. Yang ketiga, mudah masuk pasar. Franchise Mixu relatif murah. Itu sebabnya banyak orang mau buka gerai. Hal yang sama juga terjadi pada Aischa dan Momoyo. Artinya, hambatan masuk pasar enggak terlalu besar. Dan ciri keempat, persaingan non harga. Mixu memang lewat branding lucu dan viral. Sementara pesaing meniru konsep gerai dan tampilan visual untuk menarik perhatian. Nah, semua bukti ini menunjukkan bahwa pasar Mixu adalah contoh nyata dari pasar persaingan monopolistik. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu bagaimana Mixu mendapatkan keuntungan di jangka pendek. Ketika Mixu baru masuk dan viral, masih belum banyak pesaing. Orang-orang penasaran, FOMO, dan ramai-ramai membeli Mixu. Permintaannya tinggi banget, sedangkan pesaing hampir tidak ada. Karena permintaannya yang besar itulah, Mixu bisa mendapatkan laba ekonomi positif. Artinya, pendapatan Mixu jauh lebih besar dari biaya operasionalnya. Makanya, Mixu bisa membuka banyak gerai dengan sangat cepat. Bahkan, banyak orang sampai bilang Mixu itu pencabut ruko kosong. Karena setiap ruko kosong tiba-tiba disulap jadi Mixu. Itu tanda bahwa penjualannya sedang bagus banget. Jadi, di jangka pendek, Mixu ini benar-benar ada di masa kejayaannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering muncul di pelajaran ekonomi, yaitu kurva pada pasar persaingan monopolistik yang akan kita hubungkan langsung dengan kasus Mixu. Yang pertama, ada kurva jangka pendek, yaitu ketika Mixu sedang viral-viralnya. Bayangkan grafik dengan 4 garis utama, yaitu kurva permintaan D yang miring ke bawah, kurva MR atau marginal revenue yang berada di bawahnya, kurva biaya MC yang miring ke atas, dan kurva biaya rata-rata AC yang berbentuk huruf U.
Pada saat Mixu baru viral, permintaan terhadap produk Mixu sangat tinggi. Di kurvanya, kondisi ini terlihat dari posisi kurva permintaan D yang masih tinggi dan cukup curam. Mixu menentukan jumlah produksi terbaik pada titik MR sama dengan MC. Titik ini menunjukkan di mana Mixu paling efisien dalam menentukan jumlah es krim yang dijual, yaitu di titik Q. Setelah output ditemukan, Mixu melihat kurva permintaan untuk menentukan harga jualnya yang disebut P. Karena harga P berada di atas kurva AC, Mixu mendapatkan laba positif. Area laba ini adalah jarak antara P dan AC pada jumlah Q. Inilah gambaran ketika Mixu sedang naik daunnya. Banyak peminat, sedikit pesaing, sehingga Mixu menikmati keuntungan besarnya. Tapi tentu saja kondisi ini tidak bertahan selamanya. Dalam ekonomi, kalau ada perusahaan yang terlihat sangat menguntungkan, pesaing baru akan tertarik masuk pasar. Itulah yang terjadi ketika Aischa dan Momoyo mulai bermunculan. Keduanya hadir dengan konsep dan harga yang hampir sama dengan Mixu. Lalu, apa dampaknya bagi Mixu? Yang pertama, permintaan Mixu turun. Sebelumnya, orang cuma bisa beli Mixu, tapi sekarang mereka bisa memilih Aischa atau Momoyo. Pembeli terbagi. Kedua, persaingan makin ketat. Karena produknya sangat mirip, pelanggan bisa pindah ke brand lain dengan mudah. Hal ini membuat Mixu nggak bisa menaikkan harga sesuka hati. Dan yang ketiga, keuntungan Mixu menurun. Semakin banyak pesaing, semakin banyak juga pembeli yang terbagi. Maka keuntungan Mixu semakin kecil. Nah, menurut teori ekonomi, di jangka panjang, perusahaan dalam persaingan monopolistik seperti Mixu akan berada di posisi laba normal. Artinya tetap untung, tapi tidak lagi untung besar seperti saat awal viral. Jadi, Mixu tetap bertahan, tapi tidak bisa lagi mendapatkan laba luar biasa. Sementara itu, Aischa dan Momoyo juga memperoleh keuntungan secukupnya. Kurva jangka panjang, yaitu setelah ada Aischa dan Momoyo. Dalam jangka pendek, Mixu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun, kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Ketika Mixu terlihat sangat menguntungkan, muncullah pesaing seperti Aischa dan Momoyo. Mereka menawarkan produk yang hampir sama dengan harga dan konsep yang mirip. Karena pesaing semakin banyak, kurva permintaan Mixu bergeser ke kiri, menjadi lebih datar. Artinya, permintaan terhadap Mixu berkurang karena pembeli terbagi ke brand lainnya. Di jangka panjang ini, kurva permintaan Mixu akan bersinggungan atau menempel tepat pada kurva AC. Ini berarti harga yang ditentukan Mixu, yaitu P, berada tepat sama dengan biaya rata-rata AC. Pada titik inilah, Mixu sudah tidak mendapatkan laba besar lagi, melainkan hanya laba normal. Kurvanya menunjukkan tidak ada lagi area keuntungan seperti pada jangka pendek. Kondisi ini terjadi pada semua perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Ketika banyaknya pesaing masuk, keuntungan ekstra lama-kelamaan akan hilang. Jadi, singkatnya, Mixu adalah contoh sempurna dari pasar persaingan monopolistik. Awalnya, Mixu mendapatkan keuntungan besar karena viral dan belum banyak pesaing. Namun, ketika pesaing mulai masuk seperti Aischa dan Momoyo, keuntungan Mixu mulai menurun dan akhirnya mencapai keseimbangan jangka panjang, yaitu laba normal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teori ekonomi bisa menjelaskan apa yang terjadi di dunia nyata, bahkan pada hal sederhana seperti es krim murah. Begini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, dadah semuanya.